Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini, lembaga penjamin simpanan menilai pemerintah harus mengoptimalkan sumber permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang mencapai 5,12% masih terus tumbuh dengan sejumlah syarat. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa perlu strategi yang tepat dalam mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Purbaya menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada besarnya permintaan domestik. Ia menyebut dua mesin utama pendorong ekonomi yaitu pemerintah dan sektor swasta harus dijalankan secara bersamaan. Selama 2 dekade terakhir mesin ekonomi cenderung timpang tergantung pada era pemerintahan. Walaupun global gojeng-ganjing, kan kekuatan kita hampir 90% domestik. Ekspornya cuma 20%, saya ekspornya kita, ya, yang kita anggap ekspor aja. Masih 80% domestik. Kita lihat tahun 2009, waktu global negatif-negatif itu, kita bisa turun 4,6%. Itu kalau ketika global negatif, ini kan nggak negatif. Kalau sekarang cuma 4,4 ya, sambil tidur, kira-kira begitu. Jadi fondasi kita cukup kuat, domestik kita cukup kuat, hanya kita pintar memanfaatkan semua mesinnya di perekonomian domestik. Purbaya menyebut program-program seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih dinilai penting untuk menjaga stabilitas, namun sektor swasta juga harus ditingkatkan agar tetap berperan aktif dengan mendorong sektor perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Presiden Dina Boluarte ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Peru pada 14 November 2024 lalu dalam rangka konferensi tingkat tinggi APEC di Lima. Orang nomor 1 asal Peru itu memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya sebagai bagian dari perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Momen kedatangan Presiden Boluarte diiringi dengan dentuman meriam dan barisan pasukan kehormatan. Prabowo lalu mengajak Presiden Boluarte masuk ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan foto bersama dan menandatangani buku tamu. Selanjutnya keduanya melanjutkan prosesi kunjungan dengan melakukan pertemuan TAT di ruang kerja untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Sejumlah nasabah hingga mitra kerja J-Trust Bank Indonesia mengapresiasi gelaran J-Trust Bank Golf Tournament 2025 yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Event golf tahunan ini menjadi ajang silaturahmi dan mempererat bisnis, khususnya dukungan J-Trust Bank bagi dunia usaha. J-Trust Golf Tournament 2025 sukses digelar. Para peserta yang terdiri dari nasabah dan mitra kerja yang mayoritas para pelaku usaha nasional ini mengapresiasi J-Trust Golf Tournament 2025 yang merupakan rangkaian untuk memeriahkan ulang tahun Bank J-Trust Indonesia yang ke-10. Corporate Secretary PT Ansaf Inti Resources Ivan Hikmawan mengungkapkan, event J-Trust Golf Tournament 2025 dapat meningkatkan silaturahmi antara sesama pengusaha dan jajaran direksi perusahaan Bank J-Trust Indonesia. Terlebih, pihaknya selama ini terbantu dari Bank J-Trust Indonesia dalam meningkatkan tambahan modal kerja dan investasi di sektor batubara. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas undangan dari PT Bank J-Trust terhadap PT Ansaf yang selama ini kita sudah mengikuti event ini sudah 3 kali ya, berulang kali 3 kali. Dan sampai saat ini kita merasakan dukungan yang sangat baik dari Bank J-Trust untuk mendukung usaha kami. Dan event ini sangat baik diadakan setiap tahunnya sehingga menjadi ajang silaturahmi antara sesama pengusaha di
Republik kita, Indonesia. Sebanyak 110 peserta yang terdiri dari nasabah hingga mitra kerja ikut andil dalam turnamen yang digelar untuk memeriahkan rangkaian Hari Jadi Bank Jetras Indonesia yang ke-10. Dalam turnamen ini, masing-masing peserta memperebutkan piala bergengsi Best Gross Overall Winner dan Best Net Overall Winner. Dari Bogor, Jawa Barat, Ade Firmansyah, IDX Channel. Monitor mini Corsair Xenon Edge resmi meluncur di pasar Amerika. Hadir dengan desain ringkas untuk mendukung multitasking lebih mudah. Dibekali layar sentuh 14,5 inci, resolusi 2,5K, perangkat ini tawarkan rasio aspek 32:9 dan konektivitas lengkap untuk berbagai perangkat. Corsair Senior ADGE resmi diluncurkan sebagai solusi untuk kalau kerja multimonitor yang lebih ringkas, hemat tempat dan mudah dibawa. Monitor mini ini memiliki ukuran layar 14,5 inci dengan panel teknologi VA beresolusi 2,5K atau 2560 x 720 pixel. Layar lebar dengan rasio aspek 32:9 dan refresh rate 60 Hz ini memudahkan pengguna dalam menampilkan beragam jendela aplikasi saat multitasking. Mulai dari kalender, waktu, cuaca, aplikasi pesan teks, hingga alat pendukung penyuntingan. Xenon ADGE sudah dilengkapi fitur layar sentuh untuk pengalaman penggunaan yang lebih intuitif. Perangkat ini juga memiliki konektivitas Type-C dan HDMI yang memungkinkan terhubung ke PC, tablet, hingga smartphone. Corsair melengkapi Xenon ADGE dengan 14 sistem magnet dan dudukan 1/4 20 inci untuk penempatan yang fleksibel. Profil bodinya yang ramping membuatnya mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Perangkat ini didukung aplikasi Corsair IQ yang memungkinkan pengaturan tampilan, tata letak, dan widget sesuai kebutuhan. Xenon ADGE saat ini sudah tersedia di pasar Amerika dengan harga $249,99 Amerika atau sekitar 4 juta rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada penutupan sesi pertama hari ini ditutup menguat 0,75% ke level 7.590,18. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.589,46 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.630,1. Adapun 350 saham mengalami penguatan, 228 saham mengalami penurunan, dan 220 saham tidak berubah atau stagnan. Adapun pemirsa, dari top gainers atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada BBCA yang mengalami penguatan 2,41%, DSSA mengalami penguatan 6,97%, Brand mengalami penguatan 7,55% ke level 8.550, dan BBRI mengalami penguatan 2,43% ke level 3.790. Dari sisi top losers pemirsa, ada Koin mengalami pelemahan 2,5%, CDIA mengalami pelemahan 2,22%, Aman mengalami penurunan 4,31% dan Antam mengalami penurunan 3,24%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, transportasi dan logistik mengalami penguatan 2,06%, keuangan mengalami penguatan 1,18%. Sementara teknologi mengalami pelemahan 0,4% dan barang baku sama mengalami pelemahan di 0,16%.